Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Azhar Gobel. Saya merupakan mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya merupakan peserta mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pengalaman saya mengenai consumer culture dan juga fans culture. Budaya konsumen dilatar belakangi oleh munculnya masa kapitalisme yang diusung oleh Karl Marx, dan kemudian itu disusul oleh liberalisme. Tapi kita tidak menjelaskan tentang apa itu liberalisme. Inti dari konsumen adalah bahwa konsumsi jauh melampaui pemecahan masalah praktis dan juga utilitarian. Konsumsi yang merupakan proses interpretasi dan komunikasi selain sebagai alat bagi masyarakat untuk memposisikan diri atau memposisikan identitas dirinya. Budaya konsumen adalah transformasi kebutuhan menjadi keinginan. Nilai kebutuhan utilitarian atau hedonis, fetishisme, komoditas, waktu luang dan konsumsi yang mencolok, nilai budaya, estetika, ketersaingan, diferensiasi, dan juga kecepatan. Hal ini menyebabkan konsumen tidak memberikan ruang sembarang. Hal ini yang menyebabkan sang konsumen itu tidak memberikan uang sembarangan terhadap produk, jasa, atau layanan. Konsumen mencerminkan beberapa kebutuhan keinginan dalam keputusan pembeliannya. Pembeliannya dari siapa? Yaitu pembeliannya dari sang konsumen itu sendiri. Nah, menurut Cleveland dan LaRoche pada tahun 2007, kebutuhan individu dipengaruhi oleh budaya dan kepribadian. Kebutuhan ini diterjemahkan menjadi keinginan yang ditambah dengan daya beli menjadi sebuah tuntutan. Nah, terkait penjelasan tadi, saya memiliki berbagai macam pengalaman terkait apa itu budaya konsumen yang saya alami, yang pernah saya alami, yaitu yang pertama itu saya pernah membeli barang-barang yang mungkin itu bermerek. Nah, kalau barang-barang bermerek itu kan harganya juga mahal kan. Nah, tetapi itu yang itu merupakan tidak sesuai kebutuhan itu saya sendiri. Nah, saya pernah membeli barang-barang yang harganya itu lumayan mahal, padahal sesungguhnya saya tidak membutuhkan barang-barang tersebut. Alhasil barang-barang itu tidak terpakai, dan mungkin yang beberapa sudah rusak dan sudah tidak bisa dipakai lagi. Dan itu kalau dihitung-hitung itu saya tidak banyak menggunakan barang itu. Nah, kenapa saya membeli itu? Karena yang pertama itu saya tidak mau munafik ya. Karena yang pertama itu validasi. Saya ingin diakui oleh orang-orang di sekitar saya, terutama teman-teman saya, bahwa saya itu bisa membeli barang itu. Saya adalah termasuk golongan orang yang mudah sekali terpancing terkait barang-barang, apalagi mengenai barang-barang elektronik. Contohnya ini, mohon maaf saya tunjukkan ya. Nah, ini adalah sebuah mod yang mungkin saya beli beberapa bulan yang lalu. Saya beli ini karena saya melihat teman kelas saya pada memakai mod semua. Nah, maka dari itu saya membeli mod juga. Padahal saya tidak saya itu bukan salah satu orang yang sering nge-vape. Nah, saya adalah orang yang bosan nge-vape. Sering mendapatkan hal-hal yang bosan ketika saya nge-vape, atau di leher saya itu tidak cocok untuk nge-vape. Tapi saya melihat teman-teman saya memakai itu, maka dari itu saya terpaksa, karena saya terikut gengsi, maka dari itu saya membeli produk tersebut. Maka dari itu saya sekarang sudah mulai menyadarkan diri saya bahwa
sesuatu yang akan saya beli itu mungkin akan saya pertimbangkan di lain waktu. Namun sejalan dengan itu saya juga sering belanja online karena ada diskon, apalagi diskon 11.11 di toko oranye atau toko hijau dan lain sebagainya. Dulu itu saya pernah membeli banyak barang-barang dengan merek yang berbeda karena ada diskon dari marketplace atau juga diskon dari kayak toko oranye dan juga toko hijau. Mohon maaf saya sebutkan, yaitu dari Shopee dan juga Tokopedia. Nah, karena diskon atau pemotongan harga itu menurut saya itu turunnya itu sangat signifikan, yang membuat saya tuh mungkin berpikir, wah ini mungkin ini mungkin suatu hal yang kadang gitu yang dilakukan oleh perusahaan yang berkaitan. Karena pemotongan harga ini adalah sebesar 50% yang mungkin besok-besok atau tahun-tahun selanjutnya barang ini sudah tidak diproduksi lagi ataupun sudah tidak ada pemotongan harga sebesar 50% ini. Makanya mau tidak mau itu karena saya menginginkan barang itu sebelumnya karena mahal namun sekarang murah. Nah, ada beberapa barang yang seperti itu dan saya membelinya semuanya. Nah, alhasil itu akhir-akhir ini saya menjual barang-barang tersebut karena saya sadar bahwa saya tidak pernah memakai secara signifikan memakai terus-menerus, atau saya lebih tidak membutuhkan barang yang saya beli itu. Nah, contohnya ini saya perlihatkan salah satu contohnya. Ini adalah sebuah stand laptop yang saya beli karena ada diskon atau promo, itu hanya harganya itu hanya 10.000. Nah, kapan lagi saya dapat stand laptop sebagus ini dengan harga 10.000 ya? Karena saya orangnya penasaran juga, saya pengen coba-coba gitu ya, mungkin saya agak terlihat keren gitu ya, biar saya itu ketika saya ngerjain tugas di warkop atau di coffee shop lainnya, kemudian saya memakai stand laptop itu, mungkin saya terlihat keren, padahal saya tidak membutuhkan itu. Malahan saya ketika menggunakan stand laptop itu, saya merasa tangan saya itu tidak nyaman atau lebih pegal karena stand laptop itu kan berdiri kan. Nah, jadi alhasil itu sekarang stand laptop itu tidak terpakai. Mau saya jual ataupun saya kasih, saya juga sayang ya. Mungkin 2-3 tahun ke depan saya juga akan membutuhkannya. Lalu kita lanjut ke fans culture. Nah, fans culture itu adalah budaya fans ya teman-teman. Nah, fans culture itu adalah, atau fans atau penggemar adalah mereka yang menyukai seseorang, bahkan terkesan terobsesi dan posesif dengan idolanya sendiri. Nah, itu menurut Jenkins pada tahun 1992. Nah, selain itu sejalan dengan itu, menurut Lewis pada tahun 1992 juga, dia mendefinisikan bahwa fans atau penggemar adalah sekelompok orang yang mencurahkan waktu dan emosi mereka untuk idola atau film atau juga acara TV atau novel dan juga komik. Nah, mereka menganggap produk-produk tersebut atau produk budaya tersebut sebagai kepercayaan dalam bidang spiritual. Nah, fans culture itu adalah budaya fans atau juga segala hal yang meliputi aktivitas penggemar dalam mengidolakan idola mereka. Pada fenomena ini, penggemar menunjukkan rasa cinta yang mendalam secara militan terhadap grup-grup tersebut. Nah, sampai batas tertentu, budaya penggemar ini mengacu pada komunikasi budaya yang komprehensif dan fenomena sosial budaya yang bergantung pada budaya populer. Nah, budaya populer ini disebabkan oleh pemujaan dan pengejaran yang berlebihan terhadap suatu objek di dalam individu atau kelompok karena keberadaan virtual atau nyata dari mereka itu sendiri, yang mengakibatkan budaya konsumsi dan hasil dari konsumsi berlebihan dari objek favorit
mereka atau waktu yang mungkin itu tidak dibayar. Terkait fans culture ini, saya memiliki banyak pengalaman. Mungkin saya akan bercerita sedikit lama mengenai fans culture ini karena saya juga salah satu orang yang sangat mengidolakan beberapa tokoh-tokoh publik. Nah, yang pertama itu saya adalah merupakan fans sepak bola. Nah, sudah dari kecil itu saya mengidolakan klub asal Spanyol yang bernama FC Barcelona. Dari kecil saya mengidolakan klub tersebut dengan alasan kan ketika saya dibeliin PlayStation 2 oleh bapak saya, dan pertama kali saya memainkan game yang bernama PES. Nah, PES itu adalah game sepak bola. Nah, Barcelona itu adalah klub pertama saya ketika saya bermain sepak bola di PlayStation 2. Nah, itu ada alasan kenapa saya menjadi fandomnya FC Barcelona itu sendiri. Tepat pada tahun kemarin itu FC Barcelona merilis kitnya atau jersey player isunya itu yang berwarna ungu. Nah, saya sangat tertarik dengan jersinya itu. Saya sangat tergila-gila. Bahkan saya itu rela menabung dan juga hidup saya makan agak hemat, saya jajan agak hemat, hanya karena itu saya ingin membeli kit atau jersey player itu Barcelona itu sendiri. Harganya kemarin itu kalau tidak salah itu sekitar 2 atau 3 jutaan ya kalau saya lupa. Nah, itu kurang lebih sebulan setengah itu saya menabung dan juga saya meminta orang tua. Kemudian ya saya berhasil memiliki jersey itu tersebut, dan kemudian jersey itu hilang di laundry. Nah, saya sangat kecewa dengan hal itu, tapi ya mau gimana lagi. Tapi itu merupakan bukan sebuah hal yang negatif buat saya. Saya pernah melakukan satu hal negatif karena saya adalah fans Barcelona, yaitu saya itu pernah melakukan perang antar fans itu lewat media sosial platform yaitu Instagram. Kan saya jelaskan kenapa saya melakukan hal itu, yaitu perang itu yang pertama melalui komen dan juga DM. Ya, kita saling ngata-ngatain salah satu fans fans satu sama lain dan lain sebagainya. Nah, itu terjadi pada fans Barcelona itu sendiri dan juga fans Real Madrid. Nah, perlu diketahui teman-teman kan sudah tahu FC Barcelona dan FC Barcelona dan Real Madrid ini adalah sebuah dua klub yang rivalitasnya itu sangat tinggi di dunia dan merupakan dua klub terbaik dunia. Nah, ketika dua klub ini berhadapan di atas lapangan, nah itu disebutnya El Clasico. Cuma ada satu El Clasico di dunia ini. Cuma ada satu pertandingan yang dapat menghentikan dunia ini, yaitu pertandingan El Clasico. Nah, pada hal ini adalah Barcelona melawan Real Madrid. Nah, itu yang dimaksud dengan El Clasico. Nah, pada saat itu Barcelona kalah telak 3-0 oleh Real Madrid, dan saya itu sebagai fans itu tidak terima. Makanya kita dari grup fans Barcelona itu kita menyerang beberapa akun fandom itu Real Madrid. Nah, yang mengakibatkan itu kemarin itu ribut, bukan ribut juga ya, agak cekcok lah di komentar dan juga menjadi trending viral, trending di Instagram itu dalam waktu seminggu. Dan ketika saya menulis atau mengirim komentar yang mungkin itu agak ke hal yang negatif, nah itu saya itu mendapatkan hal yang mungkin yang saya tidak inginkan, yaitu beberapa postingan saya di Instagram itu di komen dengan beberapa makian.
dan juga saya di DM oleh fans-fans sebelah, fans-fans Real Madrid, karena komentar saya itu terlalu negatif. Saya dimintain untuk klarifikasi. Alhasil saya tidak melakukan klarifikasi sampai sekarang. Baiklah, itu mungkin penjelasan saya mengenai materi fans culture dan juga consumer culture. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengampu saya mata kuliah Sosiologi Komunikasi, yaitu Dr. Triastuti Nur, MSI.